untuk pernyataan panjenengan yang mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillah, ini nanti dijelaskan sekalian biar gamblang jelas. Syukur-syukur malah di sini ada muhibbin sehingga bisa langsung mendengarkan. Karena pengurus-pengurus NU yang lain kadang-kadang mengatakan seperti ini. Yang namanya Habib, kalau di situ paling alamah tetap saya hormati, kan gitu ya, umumnya itu. Tapi kalau saya melihat dari sejarahnya, pertama ada Bedada, kedua ada PKI, ketiga tidak ngaku kalau itu palsu. Udah berikut kalimat dia pemalsu duit didukung, apalagi pemalsu nabi, ya tinggal menunggu pembakaran menurut saya. Jadi menurut saya ya tidak perlu dihormati namanya pemalsu. Menceritakan ada seorang kiai yang husnudon kepada Roma Irama, menyebut Roma Irama itu waliyun min auliyaillah. Saya sebutkan juga nama kiainya, itu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, masih ada di YouTube-nya. Lalu apakah saya setuju dengan pendapat daripada Yai Syarif itu? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Imaduddin dikalah memberikan tausiah keagamaan bersama masyarakat yang notabene di sana menjadi muhibbin kelas berat Ba'alawi. Beliau mendapat beberapa pertanyaan dan curhatan dari jamaah atas kondisi real di tengah-tengah masyarakat atas dampak polemik nasab Ba'alawi. Salah satu jamaah bertanya mengenai pernyataan Kiai Imad yang pernah mengatakan kalau Bang Haji Roma Irama termasuk dari salah satu waliullah. Karena pengakuan jamaah yang bertanya itu menilai pernyataan Kiai Imaduddin itu bersifat kontroversial bagi kalangan Kiai sendiri dan bagi masyarakat secara umum. Begitu juga ada jamaah curhat atas kondisi sesama pengurus Nahdlatul Ulama masih berpandangan meskipun nasab habaib palsu, tetapi kalau mereka alim, alama, maka tetap wajib dihormati. Jamaah itu mengatakan kalau oknum Habib sudah berani palsukan sejarah Nahdlatul Ulama, membelokkan sejarah bangsa Indonesia, maka jangan lagi diberikan akses di dalam kehidupan sosial, keagamaan, kehidupan masyarakat, terutama di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Anggap saja mereka sudah tidak ada, pun kalau masih mau dianggap ada, jadikan mereka sebagai rakyat biasa saja. Dalam pandangan kita itu jadikan, anggap mereka seperti orang-orang biasa saja. Tidak perlu dianggap memiliki keistimewaan tertentu. Maka seharusnya, kata salah satu jamaah yang bertanya kepada Kiai Imaduddin, seharusnya mereka ditinggalkan para habaib. Jangan ada yang berdekatan dengan kelompok-kelompok kalangan habaib Ba'alawi dalam konteks apapun, selama masih mereka mengaku sebagai cucu Nabi dan mau punya niatan, ambisi untuk melakukan pemalsuan dan pembelokan sejarah-sejarah NU, sejarah bangsa Indonesia. Nah, selengkapnya teman-teman mari kita simak keseruan curhatan dari jamaah yang sempat bertanya kepada Kiai Imaduddin pada saat beliau berceramah. Mari kita simak dalam video berikut ini. Para matur, sebelum pertanyaan, begini Pak Yai Iman. Saya yakin di antara ratusan atau ribuan pengunjung pada malam hari ini hanya 1-2 orang yang pernah kemudian ikut menelaah tesis panjenengan. Tetapi saya yakin kebanyakan mereka termasuk saya bersyukur dengan adanya tesis panjenengan. Artinya apa? Penerimaan terhadap tesis panjenengan bukan karena kami paham tesis panjenengan, tetapi tesis panjenengan menjawab keresahan kami selama ini terhadap perilaku-perilaku para Ba'alawi atau habaib ini yang khususnya di Indonesia, khususnya kepada kita para santri dan kaum nahdiyin yang jadi targetnya, ini perilakunya sudah bahasa istilah Jawanya adalah kebangetan, memaksa
untuk kadang-kadang meminta sejumlah nominal uang dan lain-lain. Jadi kami begitu senang dengan adanya tesis panjenengan, walaupun sampai hari ini saya pribadi pun belum pernah membaca tesis panjenengan, tapi saya bersyukur. Tetapi hari-hari ini saya agak tergelitik ketika teman-teman muhibbin mengirimkan video ke saya, potongan-potongan video di situ yang isinya begini. Pernyataan Kiai ketika mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini saya agak bingung jawabnya. Artinya saya kepingin ikut menjawab, artinya untuk sebagai pembelaan terhadap keyakinan saya terhadap tesis panjenengan. Tapi saya juga bingung. Nah, ini mumpung sekarang Romo Yai ada di sini, ingin nyuwun pangapunten ingkang estu untuk pernyataan panjenengan yang mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini nanti dijelaskan sekalian biar gamblang, jelas. Syukur-syukur malah di sini ada muhibbin sehingga bisa langsung mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada dijelaskan juga karena di kalangan santri itu mereka memahami bahwa dalam urusan nasab biasanya metodologi yang dipakai adalah syubha wal istifadah. Nah, ini Kiai kok tidak memakai metodologi tersebut? Itu kira-kira alasan ilmiahnya seperti apa biar hari ini malam ini juga kita bisa mendengar secara langsung. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan, saya nama Pujiono SPD atau Pujiono pensiunan dari Kabupaten Wonosobo, murid Torekoh dari Bapak Kiai baru 9 bulan. Belum, karena mau berangkat kemarin katanya pada umroh. Iya, alasan. Mohon maaf barangkali saya nanti agak malu atau agak salah, tapi saya sebenarnya sudah siap mau bertanya, tapi wudhu dulu saya. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan pertama, mohon maaf Pak Kiai, saya itu kan ketua 2 MBC pada Kintang, kemudian ketua 2 PWI RS pada Kintang. Saya kadang-kadang di sini tuh mumet karena pengurus-pengurus NU yang lain kadang-kadang mengatakan seperti ini. Yang namanya Habib, kalau di situ tuh alim alamah, tetap saya hormati. Kan begitu ya, umumnya itu. Tapi kalau saya melihat dari sejarahnya, pertama ada Budada, kedua ada PKI, ketiga tidak ngaku kalau itu palsu. Walaupun alim apa dia pemalsu duit didukung, apalagi pemalsu nabi, ya tinggal menunggu pembakaran menurut saya. Jadi menurut saya tidak perlu dihormati namanya pemalsu, kecuali dia sudah sujud syukur anak setahun terus pasrah ngalah, itu mungkin baru. Mohon maaf Pak Yai. Terus kemudian yang kedua gini, di Wadah Kintang makam-makam palsu bikinan Bin Yahya itu sudah dihancurkan, termasuk di Cukrang, Gedongan, Ngalian. Terus kemudian setelah diperhatikan di situ, ada di antaranya adalah anggaran desa ya. Kemudian untuk membuat pas di tepi sungai, untuk membuat gedung dan sebagainya. Nah, menurut saya itu ada beberapa pelanggaran, melanggar memalsu, melanggar nganggur duit desa dan sebagainya. Bisakah ini dituntut menurut aturan hukum negara? Ya, nanti biar dijelaskan. Saya kira itu pertanyaan saya, dan semoga benar-benar nanti saya memperoleh penjelasan yang jelas dari Bapak. Tentang Bang Haji Rhoma Irama ya, apakah dia wali atau bukan? Sebelum saya jawab itu, wali itu ciri yang sangat melekat pada wali sesuai dengan Al-Quran adalah adamul khauf wa adamul hazan.
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak punya rasa takut akan sesuatu yang akan dihadapi, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Itu ciri wali. Dan itu dua-duanya fi'lul qalbi, la ya'lamuhuma illallah. Tidak ada yang tahu masalah apakah dia punya khauf, apakah dia tidak punya khauf, apakah dia punya hazan atau dia tidak punya hazan. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kita bisa berhusnudzon pada orang yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Itu kita bisa berhusnudzon. Wah, wali Allah ini. Orang yang kalau anaknya wafat sedih sebentar saja, tapi dia masih bisa mengerjakan hal-hal lainnya, kewajibannya. Yang biasa ngajar ngaji aja. Yang biasanya kerja biasa dia. Kelihatan dalam wajahnya ada rasa sedih sebagai manusia, tetapi tidak mengurangi atau menghalangi aktivitas dan tugas-tugasnya. Itu bisa kita husnudzoni sebagai seorang wali. Tapi hanya husnudzon. Hakikatnya hanya Allah. Nah, sekarang mengenai Rhoma Irama, sebenarnya saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan itu di Purbalingga, itu ada saksinya. Karena Mas Agus Mar ini hadir waktu itu. Saya menceritakan ada seorang kiai yang husnudzon kepada Rhoma Irama, menyebut Rhoma Irama itu waliyun min awliyaillah. Saya sebutkan juga nama kiainya, itu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Masih ada di YouTube-nya. Coba YouTube-nya itu Kiai Haji Syarif Raden Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat menyebut Rhoma Irama waliullah. Itu masih ada. Lalu apakah saya setuju dengan pendapat daripada Yai Syarif itu? Setuju. Walaupun saya hanya menceritakan, tetapi saya husnudzon. Walaupun namanya wali bisa dicabut. Jadi waliullah itu bisa dicabut. Hari ini wali, besok bisa jadi mantan wali. Sekarang berani, besoknya enggak, gitu kan. Sekarang dia itu ikhlas, tidak pernah bersedih kalau ada musibah dan sebagainya. Besok bisa jadi karena suatu hal keyakinannya kurang. Bi annal imana yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bil siso, wali kan dulunya. Akhirnya dia menjadi seorang yang kafir. Na'udzubillah. Bukan kafir ya, melakukan dosa besar ya. Murtakibul kabair. Dia berzina, dia minuman keras dan sebagainya ya. Jadi siapa sih yang tahu wali? Yang jelas bukan YouTuber. Sekarang yang tahu wali itu YouTuber. Ada orang gila shooting wali majdum gitu. Akhirnya yang mensuhrah istifadah kan YouTuber. Jadi siapa yang mengangkat wali zaman sekarang? YouTuber. Jadi kalau kita pengen dianggap wali, ngasih rokok sama YouTuber. Lalu siapa yang tahu wali? Allah dan dia. Dia kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak punya rasa sedih terhadap yang sudah terjadi, i'lamu annakum waliyun min awliyaillah. Dan tidak dibatasi namanya wali itu oleh ilmu.
Wali itu tidak dibatasi oleh ilmu. Siapa saja, kalau dia punya itu, dia punya ciri kewalian. Mau dia YouTuber nggak punya takut yang terhadap apa yang akan terjadi dan terhadap apa yang sudah terjadi. Dia itu punya ciri kewalian. Jangan gegabah. Curhatan dan pertanyaan dari dua jamaah yang bertanya kepada Kiai Imaduddin menyangkut pertama pernyataan Kiai Imaduddin yang sempat mengeluarkan statement kalau Rhoma Irama itu dikatakan sebagai salah satu walinya Allah. Tetapi kemudian barusan langsung diklarifikasi bahwa yang mengatakan bukan Kiai Imad sendiri, tetapi hanya menyampaikan dari seorang kiai, kemudian Kiai Imad setuju dengan pendapat itu, dengan ciri-ciri kewalian yang barusan telah dijelaskan oleh Kiai Imaduddin. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat, tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.